Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa kita bertahmid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, terutama nikmatul Islam, nikmat bisa memeluk agama Islam, yang mana nikmat yang satu ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bahkan walaupun dunia itu jumlahnya berkali-kali lipat, lebih mahal nikmatul Islam, yang mana dengan al-Islam, dengan dinul Islam, dengan keyakinan Islam, seseorang bisa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan nikmat Allah yang tiada tara jumlahnya, terutama nanti pada yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan kajian mengenai kesyirikan, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang di antara bentuk kesyirikan, yaitu memakai jimat, yang mana jimat disebutkan dalam hadis Nabi minasyirki, termasuk dari kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala, dan termasuk dosa yang apabila seseorang membawanya sampai matinya atau belum bertobat darinya sampai matinya, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Dosa kesyirikan ini, yaitu dosa yang tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala ketika seseorang membawa sampai matinya, adalah dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling menghancurkan seseorang, dosa yang paling merugikan kehidupan seseorang, khususnya nanti kehidupan setelah kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan liman yasha', bagi yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa ithman azima, dosa yang sangat besar.
Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, wa qad dallat hadhihi al-ayah al-karimah ala anna jami' adh-dhunub allati duna syirki tahta masyiah. Ayat yang mulia ini, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-48. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa seluruh dosa selain kesyirikan itu dibawa kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dibawa kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah keyakinan dari Ahlus Sunnah, berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij yang mereka mengikuti manhajnya Khawarij dari kalangan Ahlul Ahwa wal Bid'ah, yang mereka menambah di antara dosa yang tidak diampuni adalah dosa-dosa besar seperti zina, meminum khamar dan selainnya. Adapun Ahlus Sunnah berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 meyakini bahwasanya dosa kesyirikan, maksudnya syirik besar, jika seseorang membawanya sampai matinya, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, maksudnya dosa kesyirikan, maka pastinya Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan dia masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya adalah di dalam neraka Allah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya dosa yang besar berupa kesyirikan, tidak ada atasnya seorang penolong pun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72 ini, beliau mengatakan, ay faqad aujaba lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah kama qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, mengharuskan orang-orang yang berbuat kesyirikan masuk ke dalam neraka Allah, masuk ke dalam siksa neraka Allah, dan Allah tabaraka wa ta'ala haramkan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Ini maksud dari ayat ini. Allah haramkan, Allah wajibkan dia masuk ke dalam neraka Allah dan haram atasnya surga Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah dosa yang tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin bahagia atau ingin bergembira di hari kiamat, maka hendaklah dia memperbanyak di catatan amalannya an-istighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka dari hadis ini menjelaskan bahwasanya sebab kebahagiaan, sebab kegembiraan seseorang nanti pada yaumul qiyamah adalah dia mendapatkan catatan amalannya banyak memohon ampun kepada Allah. Yang menyedihkan adalah ketika permohonan ampunannya tidak diterima oleh Allah. Yang menyedihkan ketika permohonan ampunannya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala dikarenakan dia membawa dosa kesyirikan sampai matinya dan tidak bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebelum matinya, sebelum bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis tentang macam-macam bentuk dosa yang dilakukan manusia.
Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dan juga Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Az-zulmu thalathatun." Dosa itu, kezaliman itu ada 3. Fadzulmun la yaghfirullah. Yang pertama dosa kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Wa zulmun yaghfiruh. Yang kedua, dosa kezaliman yang diampuni. Wa zulmun la yatrukuh. Yang ketiga, dosa kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini macam-macam dosa yang dilakukan manusia. Dosa yang pertama disebutkan oleh Nabi, dosa yang tidak diampuni. Dosa yang kedua, yang diampuni oleh Allah. Dosa yang ketiga, dosa yang tidak mungkin dibiarkan. Tidak mungkin dibiarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita jelaskan, adapun dosa kezaliman yang tidak Allah ampuni, itu contohnya kata Nabi adalah kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, yang mana kesyirikan ini adalah kezaliman. Disebutkan oleh Nabi, zulmun azim. Kezaliman yang paling fatalnya, yang paling parahnya. Yang kedua, Nabi menjelaskan adapun kezaliman yang diampuni oleh Allah adalah kezaliman dosa seorang hamba pada dirinya sendiri, antara dia dengan Allah. Dosa antara dia dengan Allah. Seperti mungkin melakukan keharaman yang hanya hubungannya dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti mungkin melihat yang haram atau berdusta atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini disebut dengan dosa kezaliman yang diampuni dikarenakan hubungannya hanya dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan. Dosa kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Dan yang seperti ini adalah kezaliman hamba pada orang lain. Kezaliman seseorang kepada orang lain, seperti menzaliminya, merampas hartanya, menjatuhkan kehormatannya, melecehkannya, dan lain sebagainya. Dan inilah 3 macam dosa yang disebutkan oleh Rasulullah. Sekarang hendaknya kita bertanya pada diri kita masing-masing, dari 3 dosa ini, mana posisi kita? Kalau kita pada posisi yang pertama disebutkan oleh Nabi tidak diampuni, yang kedua diampuni, yang ketiga tidak mungkin dibiarkan, maksudnya harus dikisas, harus dibalas dengan balasan yang setimpal, atau meminta kehalalan kepada orang-orang yang dizaliminya. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat An-Nisa ayat yang ke-48 menjelaskan 2 macam dosa. Yang pertama, di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan dosa yang diampuni, dan juga Allah menjelaskan tentang dosa yang tidak diampuni. Maka hendaknya seseorang memahami hal ini agar nanti pada yaumul qiyamah dia tidak ada alasan di hadapan Allah atas kesalahan yang dia lakukan, atau mencari-cari alasan dengan alasan mungkin tidak mengetahuinya, tidak mengilmuinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Quran, dosa itu ada 2 macam. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ada dosa yang diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Maka katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batasannya atau yang berbuat zalim, berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Maka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini berbeda dengan surat An-Nisa ayat yang ke-48. Dalam surat An-Nisa Allah menjelaskan Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Di dalam surah Az-Zumar Allah menyebutkan Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Maka dari sini dapat kita pahami bahwasanya dosa kesyirikan itu diampuni oleh Allah jika dia bertaubat sebelum matinya. Dosa kesyirikan diampuni oleh Allah jika dia bertaubat sebelum matinya. Adapun jika dia membawa dosa kesyirikan dan belum bertaubat sebelum matinya, maka inilah yang dimaksud dengan dosa yang tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Maka hendaknya kita pahami di sini kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah jika dia belum bertaubat sebelum matinya. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Jadi memperbanyak taubat kepada Allah tabaraka wa taala adalah jalan keberuntungan. Dan juga Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Maka sampaikan kepada orang-orang yang kafir, sampaikan kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jadi walaupun dosa seseorang mungkin sepenuh langit, sepenuh bumi, jika dia bertobat kepada Allah, Allah maha menerima taubatnya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Maka di dalam ayat yang kita bacakan barusan itu anjuran untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan pastinya ketika bertobat kepada Allah ada syarat dan ketentuannya. Dan kita sebutkan beberapa syarat atau syarat-syarat agar taubat seseorang diterima oleh Allah tabaraka wa taala dan menghapuskan seluruh dosa yang dia kerjakan. Kita sebutkan di sini ada tujuh syarat diterimanya taubat. Ada 7 syarat diterimanya taubat seseorang. Yang mana kalau terpenuhi 7 syarat ini, barulah taubatnya diterima oleh Allah tabaraka wa taala dan barulah dosa-dosanya diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, syarat taubat yang pertama adalah al-Islam, yaitu memeluk agama Islam. Dia harus beragama Islam. Maka ketika seseorang belum masuk ke dalam agama Islam, maka tidak diterima taubatnya oleh Allah tabaraka wa taala. Syarat taubat yang kedua adalah dia al-ikhlas, mengikhlaskan niatnya ketika bertobat hanya karena Allah, bukan karena paksaan,
bukan karena kepentingan-kepentingan duniawiyah, tapi ikhlas bertaubatnya karena Allah tabaraka wa ta'ala, mengharap ridhanya, rahmatnya, mengharap ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, syarat taubat adalah dia menyesali dosa yang dia kerjakan. Dia menyesali dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, dan dia menganggap itu sebuah kejelekan, dan dia menyadari itu sebuah keburukan yang dia pantas untuk menyesalinya. Kemudian yang keempat, syarat taubat yang keempat, setelah dia menyesali, adalah berhenti dari dosa tersebut. Dia berhenti. Kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak Allah, maka dengan cara melakukan kewajiban. Kalau dosanya meninggalkan kewajiban. Kalau dia dosanya berkaitan dengan hak Allah ketika melakukan keharaman, maka bertobatnya dengan meninggalkan keharaman tadi. Adapun berhenti dari dosa yang berkaitan dengan hak makhluk, maka dengan cara menunaikan haknya tadi, meminta halalnya, meminta maafnya, meminta keridhaannya, barulah dikatakan dia berhenti dari dosa yang berkaitan dengan hak makhluk, yaitu dengan cara menunaikan hak mereka, meminta halalnya, meminta maafnya. Andainya dia mengambil barangnya, dia kembalikan. Seandainya dia menjatuhkan kehormatannya, dia meminta halalnya, dan atau dengan cara memohonkan ampunan untuknya. Maka ini cara yang keempat, syarat yang keempat agar diterima taubat seseorang. Kemudian syarat taubat yang kelima adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi ketika dia meninggalkan dosa tadi, bukan hanya sekedar meninggalkan dosa, tetapi dia disertai dengan tekad, kesungguh-sungguhan untuk meninggalkan dosa tadi, keseriusan. Jangan sekadar meninggalkan tetapi ketika ada kesempatan yang lain, justru dia mengulanginya, atau dia terus menguranginya dan bermudah-mudahan. Maka hendaknya seseorang ketika meninggalkan dosa bertekad untuk tidak mengulangi dengan penuh kesungguh-sungguhan. Kemudian syarat taubat yang keenam adalah hendaklah dia bertaubat sebelum sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut. Adapun kalau telah datang sakaratul maut, maka tidak diterima taubatnya sebagaimana taubatnya Fir'aun. Sebagaimana taubatnya Fir'aun ketika sakarat, barulah Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Maka keimanan dan taubat ketika itu tidaklah bermanfaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian syarat taubat yang ketujuh adalah bertaubat hendaknya sebelum matahari terbit dari sebelah baratnya atau terbit dari sebelah terbenamnya. Maka inilah 7 syarat taubat, yang mana ketika 7 syarat taubat ini terpenuhi, barulah taubat seseorang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan barulah dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Dosa yang tidak diampuni adalah jika pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat. Jadi dosa yang tidak diampuni adalah jika pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat. Dan ulama rahimahullah berbeda pendapat dalam penafsiran dosa yang tidak diampuni dalam ayat Al-Quran seperti kesyirikan. Apakah termasuk yang tidak diampuni adalah syirik kecil, ataukah yang tidak diampuni di sini adalah syirik besar dan yang setingkat dengannya? Ingat, syirik itu ada dosa yang setingkat dengan syirik, yaitu contohnya adalah kekufuran yang besar, seperti dosa yang dilakukan oleh orang-orang ateis yang tidak beriman dengan adanya Allah. Ini disebutkan oleh para ulama dosa yang setingkat dengan syirik. Atau dosa yang dilakukan oleh Fir'aun
yang mengaku sebagai Rabbul Alamin, mengaku sebagai Rabbnya alam semesta. Ini disebut dengan dosa setingkat syirik besar. Dosa yang kedua yang setingkat dengan syirik besar adalah nifaqul akbar, kemunafikan yang besar. Kemunafikan yang besar, seperti kemunafikan orang-orang munafik di zaman Rasulullah yang mengaku Islam padahal mereka tidak menerima Islam di dalam hatinya. Yang mengaku Islam tetapi menyimpan kekufuran yang besar dalam hatinya. Maka itulah 3 dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika seseorang tidak bertobat sebelum matinya, yaitu syirik akbar, syirik besar. Yang kedua, kekufuran yang besar. Yang ketiga, nifaqul akbar, nifak yang besar. Ini 3 dosa yang tingkatannya sama-sama tidak diampuni oleh Allah kalau dia belum bertaubat sebelum matinya. Kemudian adapun syirik kecil terjadi perselisihan para ulama, seperti contohnya riya, sum'ah, atau ingin dipuji ketika beramal soleh. Apakah dia termasuk dalam dosa yang tidak diampuni jika belum bertaubat sebelum matinya? Maka sebagian ulama mengatakan termasuk dosa yang tidak diampuni kalau dia belum bertaubat sebelum matinya. Sebagian ulama menyatakan dia termasuk dosa yang dibawa kehendak Allah. Bisa Allah ampuni dan bisa juga Allah tidak ampuni, kecuali setelah dimasukkan ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pendapat yang paling kuat oleh sebagian ulama bahwasanya syirik kecil termasuk dosa yang dibawa kehendak Allah. Allah bisa langsung mengampuninya tanpa harus dimasukkan ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian syirik ini kenapa disifati dengan syirik besar? Yang pertama, karena syirik ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kenapa disebut dengan syirik yang besar? Karena syirik ini tidak diampuni jika mati dalam keadaan belum bertaubat. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut dengan syirik besar? Dikarenakan kekal selamanya di dalam neraka jika mati belum bertaubat. Yang keempat, syirik besar ini dikatakan syirik yang besar dikarenakan menggugurkan seluruh amalan soleh seseorang yang telah dia lakukan. Maka inilah 4 akibat dari melakukan dari kesyirikan yang besar: keluar dari Islam, tidak diampuni jika belum bertobat sebelum mati, kekal di dalam neraka, dan menghancurkan seluruh amal solehnya. Kemudian di sini kita masuk pembahasan yang terakhir, adalah dosa yang diampuni oleh Allah namun hanya bagi orang yang dikehendakinya. Dosa yang diampuni oleh Allah namun hanya bagi orang yang dikehendakinya, meskipun pelakunya meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat. Walaupun pelakunya meninggal dunia belum bertaubat, tetapi tetap diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala jika Allah tabaraka wa ta'ala menghendakinya. Sebelum kita mengetahui, menjelaskan dosa yang diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka perlu kita mengetahui di sini macam-macam dosa. Macam-macam dosa dalam ajaran Islam. Macam-macam tingkatan dosa atau macam-macam dosa yang ada di dalam ajaran Islam. Yang pertama, tingkatan dosa yang pertama dalam ajaran Islam adalah syirik besar dan yang setingkat dengannya. Jadi dosa yang pertama dalam ajaran Islam disebut dengan dosa syirik besar dan yang setingkat dengannya, berupa kufur besar
dan kemunafikan besar. Tingkatan yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil. Dan yang setingkat dengannya, seperti memakai jimat dan dia meyakini sebagai sebab saja, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, kemudian riak, sum'ah atau yang semisalnya. Tingkatan yang ketiga, dosa dalam ajaran Islam adalah kebid'ahan. Membuat ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah disyariatkan dalam ajaran Islam. Kemudian yang keempat adalah dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa besar, maksiat berupa dosa besar dan dosa kecil. Inilah tingkatan dosa dalam ajaran Islam. Yang pertama syirik besar, yang kedua kemudian yang setingkat dengannya, yang kedua syirik kecil dan yang setingkat dengannya, yang ketiga kebid'ahan, yang keempat maksiat. Maksiat ini berupa dosa besar dan dosa kecil. Adapun dari 4 macam tingkatan dosa ini, yang pastinya telah kita jelaskan, dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika dibawa sampai matinya adalah syirik besar dan yang setingkat dengannya. Adapun syirik kecil dan yang setingkat dengannya, kebid'ahan, kemaksiatan, dosa besar, dosa kecil, maka ini adalah dosa yang masih ada harapan seseorang diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun dia belum sempat bertobat darinya sebelum matinya. Maka dari penjelasan yang singkat ini, hendaknya seseorang mengambil pelajaran darinya bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha pengampun, mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-hambanya. Tetapi hendaknya seseorang juga mengetahui ada dosa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengampuninya. Ketika dosa tersebut dibawa sampai matinya, sebelum dia bertaubat, ketika dia belum bertaubat sampai matinya, dan dosa itu adalah syirik besar, kekufuran besar, nifak besar. Maka ketika seseorang selamat dari syirik besar, selamat dari kekufuran besar, selamat dari nifak besar, maka ada harapan dia untuk selamat dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada harapan baginya untuk selamat dan tidak mencicipi yang namanya panas neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi jika dia terjatuh dalam syirik besar, nifak besar, kufur besar, dan belum sempat bertobat sebelum matinya, maka pasti dia bahkan wajib bagi dia, harus bagi dia mencicipi panasnya neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan bukan hanya sekedar mencicipi saja, bahkan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka hendaknya seseorang prioritasnya yang menjadi target awalnya dalam kehidupan ini adalah yang paling pertama adalah bagaimana dia bertemu dengan Allah, tidak membawa syirik besar, tidak membawa kufur besar, dan tidak membawa kemunafikan yang besar. Maka ilmu yang paling mahal, yang paling berharga dalam hidup ini adalah ilmu yang menyelamatkan dari 3 dosa ini. Maka kalau kita ingin mendalami tentang dosa, ingin mengkaji tentang dosa, maka 3 dosa inilah hendaknya yang dikaji pertama kali agar kita selamat darinya. Dikarenakan kalau sudah selamat dari 3 dosa ini, maka ada harapan yang besar selamat dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perkara yang sangat disayangkan ketika kita tanyakan kepada sebagian kaum muslimin, apa yang dimaksud dengan syirik besar, apa yang dimaksud dengan kufur besar, apa yang dimaksud dengan nifak besar,
mereka tidak mampu memahaminya dan menjelaskannya. Kalaulah mereka tidak paham tiga perkara ini, mungkin dan sangat mungkin mereka terjatuh ke dalamnya sengaja atau tidak disengaja, dan Allah tidak menerima maaf dan uzur seseorang ketika Allah telah memberikan kepadanya mata, telinga, hati untuk mempelajari tiga perkara ini, tetapi ternyata dia tidak mempelajarinya, maka tidak ada uzur baginya nanti pada yaumul qiyamah. Maka mudah-mudahan pada kesempatan yang lainnya kita jelaskan tiga macam dosa yang tidak diampuni ini, supaya kita diselamatkan darinya dan ada harapan untuk tidak masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya salah seorang dari penghuni, seandainya setetes dari nanah penghuni neraka jatuh ke dalam lautan, maka satu tetes itu, kata Nabi, sudah cukup untuk membunuh, menghancurkan seluruh kehidupan yang ada di lautan. Setetes nanah yang ada di neraka bisa menghancurkan, mematikan seluruh ikan di laut, bahkan bisa merusak seluruh lautan yang ada. Bagaimana kalau itu diminum oleh manusia? Maka hendaknya seseorang berusaha menyelamatkan dirinya dari tiga dosa ini, dan dengan selamatnya dari tiga dosa ini, mudah-mudahan dia diselamatkan dari siksa neraka Allah tabaraka wa taala. Dan ingat, tiga dosa itu adalah syirik besar, yang kedua kufur besar, yang ketiga nifak besar. Tiga dosa ini kalau dikaji, dipelajari, kemudian ditinggalkan sejauh-jauhnya, maka ada harapan dia masuk ke dalam surga, dan ada harapan dia untuk tidak singgah ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala yang menyala-nyala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.